Oke. Untuk apa saja, sudah bisa catat, mungkin ada beberapa hal yang perlu sudah catat. Untuk apa saja yang saudara ingin kuasai, saudara harus pelajari. Betul? Untuk apa saja yang saudara ingin kuasai, saudara harus pelajari. Kalau saudara, saya ingin anak saya bisa berenang. Gak ada cara lain supaya dia bisa berenang dengan baik, yaitu saya harus leskan dia berenang. Saya panggil guru berenang supaya ajari dia bagaimana caranya untuk berenang. And guess what? Baru 2 kali dia les berenang, dia sudah bisa berenang. Jadi untuk segala sesuatu yang kita mau kuasai, kita harus pelajari. Kalau kita mau setir mobil, kita harus belajar. Kalau kita mau mengendarai atau setir pesawat terbang, kita mesti belajar, kudu malah. Gak bisa sembarangan orang setir pesawat terbang. Dan kenapa marriage, kenapa pernikahan banyak yang amburadul? Karena hampir tidak ada orang yang belajar mengenai pernikahan. Kalaupun mereka tahu, itu karena mereka tahu dari watching, dari melihat saja apa yang ada di sekitarnya. Well, apa yang saya mau bagikan kepada saudara ini adalah sesuatu yang sangat praktikal. Dan saya tahu dalam waktu yang singkat ini saya tidak bisa berikan semuanya kepada saudara. Dan melihat begitu antusiasnya saudara, saya pikir kita mesti buat lagi suatu hari nanti di tempat yang jauh lebih besar, sehingga saudara bisa belajar lebih lagi. Tapi basically, ini yang saya mau, bahwa kita pulang dari tempat ini, kita jadi lebih wise, kita jadi belajar sesuatu, kita jadi mengerti sedikit, dan kita tidak mudah untuk masuk dalam sesuatu yang kita seharusnya tidak perlu masuki. Dan saya mau beritakan kepada saudara semua, terutama ladies, perhatikan, ladies, saya mau beritahu kepada saudara semua, dalam relationship yang paling banyak menderita itu adalah yang wanita. Jadi just be careful with yourself. Nah, Tuhan ciptakan kita sebagai makhluk yang relational. Kita tidak diciptakan untuk sendirian. Kita diciptakan untuk making relationship. Dan dalam relationship, dalam making relationship, dalam membina hubungan, ada beberapa basic prinsip yang dasar yang kita harus mengerti. Baik itu relationship dalam hal pertemanan biasa sebagai teman, sebagai sahabat, baik itu dalam business relationship, baik itu dalam pacaran atau apalagi dalam pernikahan, prinsip ini berlaku. Bahwa relationship baik atau buruknya relationship tergantung dari individu yang ada dalam relationship itu sendiri. Sama seperti kalau saudara mau bikin jus, baik atau buruknya jus itu, enak apa tidaknya rasa jus itu tergantung dari buahnya yang saudara peras. Betul apa tidak? Satu buah buruk saja yang saudara pakai, yang lain semua bagus, apa akibatnya? Maka rasanya jadi gak enak. Jadi dalam relationship, yang perlu saudara perhatikan adalah setiap individu yang ada dalam relationship itu sangat menentukan baik atau buruknya relationship itu. Tidak bisa kita bilang begini, ini semua gara-gara dia. Saudara juga harus cek diri saudara, apakah saudara, jangan-jangan saudara yang bawa kebusukan dalam semua ini. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain lebih dahulu. Yang pasti adalah kalau kita baik, kalau kita utuh, kalau kita manis, maka manisnya kita harus dicampur dengan manisnya orang lain, maka jus itu baru terasa enak. Tapi kalau orang lain busuk dan saudara manis, maka relationship atau jus yang didapat akan sangat jelek hasilnya. Nah, saya mau beritahukan seperti yang saya beritakan kemarin, pernikahan, kalau saudara ada yang mau menikah, pernikahan bukan 50-50. Pernikahan adalah 100-100. Pernikahan bukan 50% lawan 50%. Pernikahan itu adalah 100 dengan 100. Orang yang penuh hidupnya bertemu dengan orang yang penuh hidupnya. Baru pernikahan pada saat itu bisa dinikmati dengan baik. Kalau ini, maaf saya kosongkan sebentar. Kalau ini yang terjadi 50 dengan 50, maka akibatnya begini. Yang satu akan berusaha untuk mencari kepenuhan dirinya dari pasangannya. Dan pada saat dia penuh, pasangannya kosong.
Itu sebabnya pernikahan nggak boleh seperti ini. Kalau ini terus terjadi, maka pasangan tidak bisa enjoy, tidak bisa menikmati relationship mereka. Mereka harus sama-sama penuh. Mereka harus sama-sama penuh. Ups, yang duduk di depan kena baptisan sedikit. Mereka harus sama-sama penuh sehingga mereka bisa saling menikmati satu sama lain. Hari ini saya mau saudara tahu bahwa kalau Tuhan mau kita dapat yang the best, kita in everything. Kalau Tuhan mau sediakan buat kita the best, kenapa kita settle for less? Betul apa tidak? Kalau Tuhan sediakan buat kita yang terbaik, kenapa kita mau ambil yang cuma yang baik atau yang cukup atau yang lumayan? Kalau Tuhan sediakan buat kita yang terbaik, kita ambil yang terbaik dong. Kalau yang tersedia yang terbaik, kenapa kita ambil yang lumayan? Instead of yang the best. Oke? Dan ada beberapa prinsip yang penting yang saudara harus sadari dalam kehidupan ini. Bahwa saudara harus utuh lebih dahulu supaya relationship saudara jadi baik. Jadi jangan tuntut orang lain untuk mengisi, tapi pastikan saudara dalam keadaan utuh lebih dahulu. Oke? Jangan tuntut orang lain. Kalau saudara kosong, pastikan isi dulu. Jangan mencari orang lain untuk mengisi kekosongan saudara. Karena kalau itu yang terjadi, maka kalau saudara penuh, orang yang saudara kenal akan saudara kosongkan. Dan orang itu tidak akan happy dengan hidupnya gara-gara saudara. Saudara take advantage dari orang itu. Ambil keuntungan daripada orang itu. Makanya tidak akan bisa dinikmati dengan baik. Orang bilang, dulu saya single jauh lebih baik daripada saya make relationship. Karena apa? Karena orang yang saudara kenal tarik sesuatu dari saudara untuk mengisi kekosongan hidupnya. Sedangkan saudara yang tadinya penuh tertarik. Saudara sendiri jadi kosong. Dan itu sama sekali tidak baik. Nah, di sini pentingnya untuk dating. Dating penting. Kenapa? Karena dating adalah waktu di mana saudara saling mengenal satu dengan yang lain. Tapi sekarang ini dating sudah dicampur aduk satu dengan yang lain. Sehingga orang tidak lagi taruh kata dating pada porsi yang sebenarnya. Dating seharusnya menjadi tempat di mana kita saling mengenal satu dengan yang lain dalam order yang tepat. Order yang tepat itu seperti ini. Spirit lebih dahulu. So, kemudian kalau yang dua itu sudah betul-betul confirm, baru kemudian saudara close dengan yang terakhir, yaitu physical. Baru pertemuan badan terjadi dalam marriage relationship. Tetapi kita kebalik, kalau kita dating kita mulai dari order yang keliru seperti orang dunia ajarkan. Kita mulai dari physical lebih dahulu. Nah, saya mau tanya di sini. Hanya sekedar ingin tahu saja, kalau saudara pergi belanja, datang ke satu toko, saudara ketemu baju yang bagus banget, mahal. Tetapi ukurannya bukan ukuran saudara. Saya mau tanya, berapa banyak di antara saudara yang beli juga? Cuma sekedar ingin tahu aja, angkat tangan. Benar gak ada? Sekarang saya tanya yang lain lagi. Kalau saudara lagi belanja, ngelihat satu baju, sebetulnya, oke lah gitu. Kayaknya bagus, dipakainya enak. Nomornya pas lagi. Tapi harganya agak sedikit mahal. Berapa banyak di antara saudara yang paling tidak berpikir untuk membelinya? Berpikir dulu. Karena mahal. Terima kasih untuk kejujuran saudara semua. Basically kita semua setuju bahwa kita perlu yang cocok. Lebih penting daripada yang mahal dan yang kelihatan keren. Karena yang mahal dan kelihatan keren, meskipun dia bagus dan kelihatan keren, kalau nggak cocok dan saudara tetap beli,
Dan kemudian apalagi kalau saudara pakai, you will look funny. Saudara akan kelihatan lucu sekali. Saudara pakai yang kekecilan tapi keren, men. Mahal. Saudara jalan tunjukkan mereknya dan lain sebagainya. Tapi saudara nggak bisa banyak bergerak di situ. Saudara jadi bahan ketawaan orang. Betul apa tidak? Atau kalau bajunya kegedean. Orang nggak akan lihat saudara terus kemudian tanya mereknya apa. Betul apa tidak? Waktu mereka lihat saudara, mereka akan ketawa. Lihat, gila tuh orang nggak tahu diri apa gimana? Saudara nggak akan bilang, pokoknya kan bagus, pokoknya kan keren. Tapi kalau nggak cocok, jangan dibeli. Betul apa dia? Ya. Basically kita sudah di-wire demikian. Kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan secara demikian. Tapi sayang, in terms of relationship, kita miss that point. Kita seringkali kesengsem dengan orang yang, wah, gila keren banget bodinya. Gila cakep banget, matanya hijau, men. Badannya atletis, six packs dan lain sebagainya. Atau yang perempuan juga, gila gue gak pernah lihat orang secantik itu. Kaya lagi. Wow. See, kita terlalu cepat untuk kesengsem dengan itu. Tanpa kita lihat cocok apa tidak. Untuk kemudian buat transaksi. Dalam soal pernikahan. Betul? Saya mau kasih tahu pada saudara sekarang. Order yang tepat. Karena manusia ini terdiri dari 3 hal. Saudara dan saya terdiri dari 3 bagian. Yaitu spirit, soul, and body. Saudara dan saya. Kita ini 3 dalam 1. Jadi kalau saudara mati nanti baru saudara tahu bahwa saudara 3 dalam 1. Kita 3 dalam 1. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah dalam dating, kita seharusnya mengenal orang itu dari order yang tepat. Ibaratnya begini. Saya bawa ini nih. Sengaja saya bawa. Ada dus di situ. Saudara, dalam make relationship, yang betul adalah sebelum saudara tutup ini, saudara mesti periksa dulu apa dalamnya. Apakah dalamnya ada barang-barang yang busuk apa tidak? Apa di dalamnya ada barang-barang yang berbahaya apa tidak? Apa di dalamnya ada barang-barang yang saudara mau apa tidak? Apa di dalamnya ada barang-barang yang cocok dengan saudara apa tidak? Saudara harus periksa dulu dalamnya. Sebelum kemudian setelah saudara puas, setelah saudara lihat dengan baik, setelah saudara perhatikan semua yang saudara mau ada di situ, semua yang cocok dengan saudara di situ, tidak ada yang sia-sia yang ada di situ. Semuanya lah semua yang saudara mau, kemudian baru saudara tutup. Betul apa tidak? Seharusnya kan begitu. Tetapi banyak di antara kita nutup dulu, yang penting tutup dulu. Periksa isi belakangan, yang penting mumpung dia lagi jomblo. Mumpung dia lagi gak ada yang punya. Mumpung dia baru putus sama pacarnya. Kita bikin transaksi dulu aja. Dan yang paling berbahaya adalah seks itu seperti ini. Seks itu seperti ini. Kalau saudara melakukan hubungan seks sebelum menikah, basically apa yang saudara lakukan adalah ini. Tanpa saudara periksa lebih dahulu, kemudian saudara main tutup saja. Tahukah saudara bahwa plakban ini mempunyai tingkat keintiman yang paling tinggi, yaitu pada saat dia baru dibuka. Tapi kalau dia sudah keburu dipakai, terus kemudian dikelentek lagi,
maka tingkat keintiman dia, tingkat dia untuk ngelem akan berkurang atau bertambah atau tetap? Pasti akan berkurang. Dan itu yang sering kali terjadi. And basically setelah 2 atau 3 kali lakukan hubungan seks, apalagi pada pasangan yang berbeda dan lain sebagainya, you wonder why saudara tidak pada kondisi yang seperti itu. Karena sesuatu yang saudara seharusnya, apalagi terus kemudian kalau saudara bawa ini dalam pernikahan, jamin sama saya, saudara akan sangat terganggu dalam pernikahan saudara. Karena tingkat yang paling tinggi adalah pada saat dia dibuka. Dan kemudian dengan orang yang tepat dia ditempelkan, seharusnya tidak perlu dikelentek lagi. Betul apa tidak? Seharusnya tidak perlu dikelentek lagi, dia di situ selamanya. Disitulah, pada saat itulah dia ada dalam tingkat keintiman yang paling tinggi. Dan seharusnya Tuhan mau kita seperti itu. Itu sebabnya dia bilang, save the sex part untuk yang terakhir. Kalau kamu sudah cek semuanya in order. Kalau kamu sudah tahu apa yang kamu mau. Kalau kamu sudah lihat itu cocok dan pas dan sepadan dengan kamu. Maka seks adalah pelengkap yang paling akhir dan kamu harus lakukan itu pada saat kamu setelah diberkati oleh Tuhan. Kemudian kamu lem. Dan dia tidak untuk ditarik kembali. Karena pada saat dia ditarik kembali apa yang terjadi? Bukan sekedar dia kehilangan tingkat yang paling tinggi. Tetapi juga ada beberapa hal yang ada di tempat itu yang nempel di sini. Betul apa tidak? Dan saudara bisa bayangkan kalau ini kemudian ditempelkan ke tempat yang lain. Maka ada beberapa tempelan yang dari sebelumnya nempel di tempat yang lain. Dan itu yang terjadi. Itu sebabnya kenapa beberapa minggu yang lalu Pastor Yose bilang soal dalam pernikahan seringkali ada terjadi hubungan seks di mana suami dan istri tidak puas dengan apa yang terjadi dan lain sebagainya. Itu terjadi karena terlalu banyak melakukan perbuatan terlarang sebelum menikah. Alkitab berkata, kalau orang melakukan sesuatu kejahatan, dia berbuat di luar dirinya. Tetapi untuk kejahatan seks, dia melakukan sesuatu di dalam dirinya sendiri. Itu sangat penting untuk saudara perhatikan. Kalau Tuhan siapkan buat kita yang the best, kita harus belajar bagaimana caranya mendapatkan yang the best itu buat kita. Yang pertama yang paling penting, bukan ini. Pertama yang paling penting adalah cek spiritual levelnya. Apa sih yang mesti dicek dalam spiritual level? Dalam relationship, dalam dating saudara. Dalam dating. Itu yang paling sering yang paling banyak harus dilakukan adalah ini. Asking question. Jadi jangan cuma diam. Apalagi terus diam tangan bekerja, kaki juga ngikut dan lain sebagainya. Nah. Dalam relationship, in getting to know the person. Saya mau beritahu. Kalau cuma sekedar kesengsem, semua orang bisa membuat saudara kesengsem. Gampang banget untuk orang buat seseorang lain kesengsem. Gampang banget. Dengan being polite aja. Sopan sedikit. Orang bisa kesengsem sama saudara. Oke? Tetapi jangan cepat kemudian kesengsem boleh. Tapi jangan cepat terlalu langsung. Waduh, gila gue jatuh cinta banget sama dia. See, almost everyone can do that. Cuman stay long enough sama dia. Nah, baru saudara tahu siapa dia sebenarnya. Kalau cuman bukakan pintu, waduh gila gue dibukain pintu loh. Gak pernah ada yang bukain gue pintu seumur hidup. Oke deh. Kalau cuman buat bukain pintu saja langsung saudara jatuh hati. Saudara, saya mau beritahu. Saudara bisa menikah dengan doorman. Waduh, dia kasih gue bunga loh pada saat Valentine. Ya, itu Valentine memang begitu. Dia cuman kemakan sama marketing aja.
Kemarin ada masuk SMS di handphone saya. Say it with flowers, kata kita. See? Coba bagaimana kalau nggak Valentine? Apakah dia masih tetap kirim bunga sama saudara? Jangan cuma sekedar kesengsem dengan sesuatu politeness dan lain sebagainya. Stay long enough untuk tahu bagaimana orang ini sebenarnya. Pertama yang harus kita cek adalah spiritual level. What the other person believe in. Apa yang dia percaya? Apakah dia percaya ada Tuhan? Apa dia percaya sama sekali nggak ada Tuhan? Kalau dia percaya bahwa ada Tuhan, coba tanya manual book kamu yang mana? So bingung dong kalau satu barang ada dua manual book yang berbeda. Itu sangat penting daripada physical relationship. Yang paling penting adalah yang pertama saudara lihat level spiritual lebih dahulu. Apakah sama manual booknya? Di manual book saudara, kalau saya bicara soal handphone, baterai nggak boleh diganti. Nah kalau dia pakai manual book, baterai boleh diganti. Selama dipakai dengan adil. Nah, benar apa tidak? Dia pasti akan bilang bahwa itu benar. Saudara pasti bilang, no. Di manual book saudara bilang gini, kalau baterai diganti, rusak. Tapi di sebelah sana, manual booknya lain. Dia bilang, baterai boleh diganti-ganti. Nah, kalau saudara nggak cocok, bagaimana? Cuma satu barang. Kalau saudara bilang, tapi ada kok yang berhasil Pak menikah, kemudian mereka kelihatannya bahagia kok. Kelihatannya mungkin bahagia. Atau mereka bilang, tapi pernikahan mereka oke kok. Oke, tapi sekali lagi saya beritahukan kepada saudara. Kalau Tuhan siapkan buat saudara yang the best. Kenapa saudara mau settle for less? It's your choice. Itu pilihan saudara, iya bukan? Jangan kemudian dalam kelanjutan kehidupan saudara teriak sama Tuhan, kenapa jadi begini tuh? Karena kalau manual booknya lain itu akan kebawa kemana-mana saudara. In every situation itu akan kebawa. Saya mau beritahu. Karena kedua manual book itu punya service time yang berbeda. Betul apa tidak? Iya. Dan ada banyak hal lain yang berbeda di situ. Nah kalau itu sudah berbeda, saudara seharusnya alarm saudara sudah bunyi dari kapan-kapan. Hey, he is nice. Dia bukain gua pintu. Dia kirim gua flowers. But the very fundament yang paling dasar, yaitu manual booknya berbeda. Seperti yang saya bilang tadi, kebanyakan di antara saudara, kalau nggak cocok, meskipun bagus, saudara nggak beli kan? Kenapa saudara nggak bisa apply di relationship yang notabene jauh lebih penting dari hanya sekedar baju? Loh, iya apa tidak? Make sense apa tidak? Nah, tapi Pak, yang ini manual booknya sama. Oke. Kalau manual booknya sama, sekarang tanya, pernahkah kamu baca manual booknya? Loh, betul kan? Jangan hanya sekedar, manual booknya sama kok. Saya lihat dia punya Pak. Hanya sekedar dia punya manual book yang sama. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dia pernah baca dan apakah dia praktekkan sungguh-sungguh? Do you believe in horoscope atau do you believe in God? How about tithing? Bagaimana dengan persepuluhan? Kamu percaya apa tidak? Menurut saya persepuluhan itu adalah zaman dahulu. Perjanjian lama dan lain sebagainya. Come on. Saya mau beritahu, kalau dia nggak percaya yang itu akan membuat berkat saudara dalam pernikahan tertahan. Nah saudara nggak dapat yang the best yang Tuhan sediakan buat saudara. Spiritual level sangat penting untuk saudara pelajari. Apakah kita ada di platform yang sama? Dulu waktu saya SMA, lulus dari SMA, saya jarang sekali belanja sendiri. Saya baru mulai belajar sendiri setelah saya punya uang saya sendiri. Biasanya basically orang tua saya belanjakan buat saya untuk segala keperluan saya. Lain, saya tinggal di zaman yang agak sedikit berbeda dengan saudara.
Zaman sekarang saya lihat anak-anak sudah dikasih uang saku sama orang tuanya dan lain sebagainya. Mereka bisa pergi dan belanja sendiri. Dulu saya enggak. Basically kalau saya punya baju, saya punya sepatu dan lain sebagainya, itu orang tua saya yang bawa saya ke sana. Untuk belikan saya, suruh pakai dan lain sebagainya. Nah, waktu saya akhirnya punya uang sendiri. Saya masih ingat waktu saya mau belanja. Saya masuk, saya bilang saya mau cari celana. Terus dia bilang, oke, nomor Anda berapa? Saya bilang, nomor saya berapa ya? Saya nggak pernah tahu nomor saya berapa. Nah, sekarang saya tahu nomor saya berapa. Sekarang setiap kali saya masuk ke toko, ada beberapa toko yang per nomor. Pernah lihat itu? Dia jajar per nomor. Jadi saya nggak usah jauh-jauh. Saya bilang, 32. Ya, itulah saya. Saya nggak usah tersesat kemana-mana lebih dahulu. Saya langsung cari, oh itu nomor 32. Saya datang ke sana. Nah, tinggal saya pilih mana yang cocok, yang enak dengan saya. Itu sebabnya saya mau beritahukan kepada saudara, the best place untuk cari calon yaitu di tempat yang memang landasannya sama. Saudara harus tahu nomor saudara berapa, sehingga saudara nggak perlu tersesat ke tempat yang lain lebih dahulu. Saya sudah tahu nomor saya berapa, saya sudah tahu landasan saya apa, saya sudah tahu apa yang saya percayai, saya sudah tahu apa yang saya inginkan dan lain sebagainya, sehingga waktu saudara cari pasangan, saudara langsung ask question, tanya. Dan waktu saudara ask question, perhatikan jawabannya. Jangan kesengsem sama orangnya. Pay attention sama jawabannya. Apakah dia menjawab yang dengan benar apa tidak? Apakah itu yang saudara mau apa tidak? Nah, kalau dia belum jawab dengan benar, tunggu sebentar. Jangan main dibeli aja. Jangan langsung bikin komitmen. Jadi spiritual level sangat penting. Yang kedua, yang sangat penting juga adalah soul level. Nah, sekarang kita lihat setiap orang dapat tiket ini. Oke, kalau saudara lihat di sini. Di sini dikatakan this ticket is for one way only. One way only. Satu kali jalan. Saya mau kasih tahu pada saudara, pernikahan itu adalah tiket satu kali jalan. Nah, coba pikirkan ini. Kalau saudara dapat tiket ini, saudara bisa ngisi apa saja. Saudara akan diantar ke situ. Kira-kira menurut saudara, apakah saudara pilih tempat yang biasa-biasa saja atau saudara pilih tempat yang the best? Siapa yang go for the best? Oke, sekarang saya mau tahu. Bagaimana caranya saudara dapat yang the best? Tahu bahwa itu the best place. Cari informasi. Research. Asking question. Betul apa tidak? Ya. Jangan buru-buru. Ada orang bilang, ini bagus nih. Oke, gue pakai ke situ deh. No, research. Asking question. Betulkah itu yang terbaik? Apakah soalnya sekali jalan, saudara nggak bisa balik lagi. Pastikan itu tempat fun. Betul nggak? Pastikan itu tempat asik. Pastikan ada begitu banyak hal di situ sehingga saudara nggak seminggu aja udah bosan. Pastikan ada begitu banyak hal yang akan saudara lihat di situ yang tidak akan habis sampai saudara mati. Terlalu banyak yang harus dilihat. Tapi untuk bisa ketemu tempat yang seperti itu tidak ada jalan lain kecuali saudara doing research, asking question. And the best way to know each other is by asking question. What do you think about this? What do you think about that? Perhatikan jawaban dia. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara. Tahukah saudara tujuan hidup saudara? Kalau saudara nggak tahu tujuan hidup saudara, saya pikir saudara tidak layak untuk make any serious relationship lebih dahulu. Sebab apa? Orang yang nggak punya tujuan itu gampang dibelokkan. Saudara nggak tahu saudara mau kemana? Lagi nganggur gini, ada teman telepon. Yuk ke Plaza Senayan yuk. Oke.
Baru tutup kemudian ada orang bilang, lu tahu nggak? Ada Agnes Monica konser gratis di Hard Rock Cafe. Aduh, gue udah keburu janji sama orang di Plaza Senayan. Ya tapi kapan lagi lu denger dia gratis? Oh boleh juga ya, bener juga lu bilang. Oke deh, gue ikut ke sana deh. Orang nggak punya tujuan begitu mudah untuk dibelokkan. Tapi kalau orang sudah punya tujuan pasti, nggak mudah untuk dibelokkan. Kalau saudara tahu, saudara mau pergi kemana, saudara tahu bahwa, hari ini saya mau latihan basket. Karena besok ada pertandingan penting. Dan saya nggak bisa saya harus latihan karena tim kami adalah tim favorit untuk juara. Dan kalau juara kami punya kesempatan untuk bertanding ke Hong Kong. Dan lain sebagainya. Gua harus latihan. Kalau enggak teman-teman akan marah. Bukan hanya itu, gue juga kepengen lagi ke sana. Karena gue tahu bahwa tim kita bisa menang. Kalau ada orang tanya, telepon, yuk kita ke PS yuk. Kira-kira dia bilang apa? No way. Ada begitu banyak orang. Kenapa orang pacaran putus dan lain sebagainya? Kalau ada yang lain lewat, itu tanda bahwa itu orang belum tahu tujuan hidupnya apa. Dan orang yang kayak gitu, kalau saudara kemudian, mumpung dia lagi sama pacarnya, gue tangkap buru-buru. Berarti you got the wrong person. Justru saudara harus tahu. Nah, kalau saudara tahu tujuan hidup saudara, hanya yang benar-benar tahu. Ingat, sekali isi dan begitu di check in, saudara nggak bisa mundur. Nah, kira-kira yang saudara sudah tahu. Kalau belum tahu, jangan diisi lebih dulu. Do some research lebih dahulu. Halo? Betul? Kalau saudara sudah tahu betul, saudara mau ngapain dalam hidup ini? Saudara mau jadi apa dalam hidup ini? Kalau saudara tahu betul, saudara boleh tulis. Destination. Saya mau pakai ke situ tiket ini. Tulis baik-baik. Gak apa-apa, yang gak bisa tulis, gak jadi soal. Tenang aja. Saya masih, ntar dulu dong. Saya mau pakai dulu. Kalau saudara belum bisa tulis ini, saya mau beritahukan. Don't make serious relationship. Make relationship boleh. Dating, oke lah 1-2 kali sama boleh, tapi no commitment. Halo? No commitment. Diajak makan, oke, siapa yang bayar? Lu, oke, jalan. While ditraktir, asking question. Halo? Kira-kira dari mana lu dapat duit untuk traktir gue ini? Kalau dia bilang, babe gue tadi kasih. Oke. Catat, belum bisa traktir sendiri. Duit babenya. Loh, come on. Betul gak? This is practical. Saya kasih saudara hal-hal yang praktis. Kemudian tanya lagi. Kira-kira berapa sering lu traktir orang? Ayo ngaku, udah berapa banyak yang lu traktir? Asking question. Tanya. Saudara saya mau beritahu, kalau saudara baca Alkitab, Yesus itu jagonya ngasih pertanyaan. Betul gak? Waktu dia ditanya, kadang-kadang dia tanya balik. Betul gak? Coba. Saudara saya mau beritahu, kadang-kadang ini yang suatu hari saya mesti khotbahkan ini. Setiap kita lahir dan kalau kita tidak kena pengaruh sama barat, belum ada di antara saudara, kebanyakan di antara saudara sekolah di sini dan enggak sekolah di sekolah benar-benar di sini enggak ada afiliasi dengan sekolah luar negeri dan lain sebagainya. Karena culture kita cenderung untuk malu bertanya. Nah, kalau saudara, saya sempat sekolah di luar negeri waktu pertama, tapi saya sudah keburu masuk universitas waktu di luar negeri. Saya kaget karena pada saat guru lagi nerangkan, orang udah angkat tangan mau tanya. Gue gak ngerti katanya. Dan itu nggak ada di culture kita, betul apa tidak? Nah, kebanyakan kita kemudian jadi malu dan kita nggak mau tanya. Aduh, nggak biasa nanya. Dan akibatnya kalau kita nggak tanya, kita nggak dapat apa? Informasi. Malu bertanya, apa katanya?
Sesat di jalan. Nah, atau kalau kita pikir gini, kalau kita nanya, ketahuan begonya. Emang lu bego? Makanya lu nanya. Lu betul gak? Karena kita memang gak tahu, makanya kita nanya. Nanya supaya jadi apa? Jadi tahu. Supaya jadi enggak bego lagi. Betul kan? Nah kalau diam aja jadi malah enggak tahu. Nah, saya mau beritahu, saya mau tanya sama saudara. Siapa di sini yang tahu, yang pernah tahu acara Larry King? CNN, Larry King, angkat tangan. Tahu Larry King? Jay Leno, ada yang tahu? Oprah Winfrey? Tahu? Nah, saya mau tanya sama saudara. Kerjaan mereka apa? Nanya. Kaya lagi. Kerjaannya nanya. Orang yang nanya leading. Perhatikan. Orang yang nanya selalu leading. Dalam conversation, orang yang nanya adalah orang yang leading. Setelah saya mengerti ini, setelah saya baca Alkitab, setelah ada orang yang menjelaskan sama saya ini. Setiap kali saya ketemu orang, saya mau nanya. Saya tanya apa aja. Dari mana lu? Ngapain lu? Dan lain sebagainya. Nanya aja pokoknya. Saya pengen asking question. Kenapa lu begini? Kenapa reaksi lu begini? Dan lain. Tell me about yourself. Lu lagi ngapain sekarang? Jadi saya tahu tentang orang itu lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dengan jalan apa? Nanya. Tapi banyak di antara kita, waktu dating, kita nggak nanya. Kita sibuk cari jalan yang lain. Bagaimana caranya saya bisa doing my activity? Nanya. Apa yang pertanyaan yang penting saudara tanya? Pertama, apa tujuan hidupmu? Mau ngapain kamu? Nah, ini penting. Kalau dia tahu betul tujuan hidupnya apa. Kemudian saudara ambil ini. Lain ternyata. Berarti warning system saudara sudah harus jalan. Kita nggak satu direction. Oke? Halo? Tapi kalau kemudian saudara nanya, sama. Oh lala. I see some light. Tapi itu baru pertanyaan pertama. Ingat setelah dia lulus manual book tadi. Betul? Kalau manual booknya nggak sama, udah forget it. Ini setelah checking pertama selesai. Ini checking level kedua, yaitu soul level, at soul level. Do you know where you going? Apakah kamu punya tujuan? Kemana tujuanmu? Mau jadi apa kamu? Karena jangan-jangan dia mau jadi pastor. Maksudnya pastor Katolik. Percuma saudara-saudara. Dating, mau jadi suster ternyata. Saudara dating. Oh. Keluar uang banyak, bawa dia pergi. Ternyata at the end saudara bilang, kayaknya gue senang sama lo. I can see the future in us. Terus dia bilang, lo saya mau jadi suster kok. Apa tujuan hidup saudara? Yang kemudian, ingat, pay attention. Setiap jawaban pay attention. Kalau ternyata benar, tujuannya sama, ask yourself, do you really want to go with this person? Apakah saudara mau pergi sama-sama sama orang itu? Ask yourself. Karena kalau untuk bisa ke sini aja, untuk bisa mencapai tujuan hidup saudara, untuk bisa dapatkan fulfillment, untuk bisa penuh, tidak diperlukan orang lain. Saudara bisa sendirian. Untuk saudara penuh dalam hidup, tidak diperlukan orang lain. Itu ada di kaset saya, Single Forever. Untuk penuh, tidak diperlukan orang lain. Untuk penuh, saudara perlu Tuhan. Orang yang gak punya Tuhan, susah untuk penuh. Tidak bisa penuh hidupnya. Karena yang bisa mengisi kepenuhan hidupnya hanyalah Tuhan. Untuk penuh tidak diperlukan orang lain. Untuk penuh bisa sendiri. Itu sebabnya saudara dapat voucher yang kedua, yaitu voucher hotel. Saudara ditanya di sini, kalau sudah tahu tujuannya,
Mau single bed atau mau double bed? Karena saudara nggak perlu orang lain untuk bisa memenuhi rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. You can be alone and that's fine with you. Di Alkitab kasih contoh Tuhan Yesus nggak pernah menikah. Betul? Dia bilang sudah selesai. Dia selesaikan rencana Allah sendirian. Paulus juga tidak tercatat di Alkitab bahwa dia menikah. Tapi di dalam kitab Timotius kita baca, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku sudah mencapai garis akhir daripada rencana Tuhan dalam hidupku. Dia nggak perlu orang lain, dia nggak perlu pasangan untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidupnya. Jadi saudara bisa sendirian. Tapi Alkitab berkata bahwa tidak baik buat orang untuk alone, untuk all in one. Tuhan kasih pasangan. Tapi pasangan itu kita yang decide. Kalau saudara perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan present, ambil rusuk dari Adam dan bentuk Hawa. Dia gak pernah paksa Adam untuk menikahi Hawa. Begitu dia sadar, kan dibuat tidur dulu kan. Begitu dia sadar, begitu melihat Hawa langsung dia bilang apa? Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Apakah ada ternyata di situ Tuhan yang paksa dia? You better marry this woman. Otherwise I kill you. Dia gak pernah bilang gitu kan? Keputusan siapa untuk menikahi Hawa? Keputusan Adam. Karena kita bukan dijadikan sebagai robot. Dia cuma present. Waktu dia present Hawa, dia bilang, wow, man. Makanya jadi wow, man. Woman. Tapi itu keputusan siapa? Halo, keputusan siapa? Keputusan Adam. Makanya waktu mereka berbuat dosa, Adam coba blame God kan? The woman, you. Tuhan malah marah. Orang you yang make decision, yang lain gua. Be responsible. Jadi do checking. Tanya beberapa hal. Karakter adalah hal yang sangat penting yang saudara harus cek. Apakah dia tetap tepat waktu? Itu paling gampang banget ngeceknya. Yuk gue jemput lu jam 5. Jam 5 dia gak datang. Sekali mungkin gak apa-apa. Dia bilang, gila, gue ketabrak bemo. Diserempet bemo. Nah, oke, that's it. Oke, sekali gak apa-apa. Coba counting. Apakah tepat waktu apa tidak? Sebab kalau omongannya gak bisa dipegang. Kalau selama pacaran previewnya aja jelek. Saya mau tanya saudara, kalau saudara nonton film, kemudian ada preview film-film yang akan diputar kan, betul nggak? Kalau previewnya aja sama sekali tidak menarik buat saudara, kira-kira nonton nggak? Nggak bakalan. Tapi ada orang-orang yang bilang begini, ini kan previewnya, siapa tahu filmnya bagus. Mungkin sutradaranya bisa rubah filmnya kalau gue yang nonton. Dan ada berapa banyak orang yang seperti itu, betul nggak? Ada berapa banyak orang yang datang, gue pikir gue bisa ngerubah dia. Emangnya lu Tuhan bisa ngerubah orang? Ada berapa banyak wanita yang punya pengharapan demikian. Oh memang dia begini, tapi nanti kalau udah kawin, gue rasa gue bisa rubah dia. Saya beritahukan kepada para wanita yang terhormat. What you see is what you get. What you see is what you get. You will never change him. Kalau previewnya sudah jelek, jangan ditonton. Kemudian cek dalam soal keuangan. Dari cara orang handle uang, saudara bisa tahu. Jadi dari soal uang, saudara bisa tahu orang itu bagaimana. Apakah dia pelit?
Apakah dia boros? Apakah dia tukang utang? Karena saudara, kalau saudara menikah, saudara akan hidup dengan dia selama-lamanya. Nah kalau dia tukang utang, berarti utang dia jadi utang siapa? Look, come on. I'm telling you the truth. Betul nggak? Kalau saudara kawin sama dia, utang dia jadi utang siapa? Jadi utangmu. Itu soul level. Bagaimana temperamen dia? Apakah dia suka bohong? Dalam hal kecil, apakah dia suka bohong? Kalau dia suka bohong dalam hal kecil, dia akan bohong dalam hal besar. Dan jangan-jangan saudara adalah target daripada kebohongan dia. Betul? Kalau saudara mau hidup bersama, you better check the luggage, bag yang dia bawa. Apa yang dia bawa? Bag yang dia bawa saudara harus cek. Jangan sudah satu ruangan, masuk check-in bareng-bareng, terus kemudian saudara nggak sadar, baru tahu belakangan bahwa dia bawa baggage banyaknya minta ampun. Apa yang saya sebut dengan baggage? Dia punya past experience. Dia punya latar belakang family. Saudara harus cek. Halo. Karena kalau saudara menikah, family dia jadi family saudara. And the best way to check this adalah by asking question. Betul? Asking question. Itu kalung siapa yang beliin? Atau kamu beli sendiri? Oh, ini dulu ada teman yang ngasih. Siapa namanya? Cewek cowok. Jangan sampai dia masih bawa baggage yang gak perlu dari past relationship. Dia bawa. Halo. Siapa yang percaya bahwa itu bisa menjadi sumber pertengkaran. Dan bisa mengakibatkan perpecahan. Betul apa tidak? Ya, baggage. Yang gak perlu dibawa, jangan dibawa. Bakar semua. Kalau dia gak sanggup bakar, gue gak akan pergi sama lo. Gue gak mau bawa. Dan demikian juga sebaliknya. Yang perempuan juga harus bakar semua. Semua. Yang gak usah dibakar lah. Kasih ke saya boleh. Kasih ke orang lain. Pokoknya jangan dibawa aja. Titipin sama orang lain. Bawa. Kasih sama orang lain. Give it away. Tapi ini berlian. Gila, gue senang juga. Just give it away. Percayalah bahwa pasanganmu bisa beliin yang jauh lebih baik daripada itu. Lo betul kan? Have a good faith. Iya ya. Gue kasih teman gue deh. Saya benar-benar dikasih, jangan bilang gue titip ya. Just in case. No, do the checking. Temperament bagaimana? Apakah dia bertanggung jawab atau dia orang yang suka ngeles? Tahu ngeles ya? Nggak mau bertanggung jawab. Nunjuk orang lain daripada berani bertanggung jawab atas diri sendiri. Itu semua ada di soul level. Di level soul yang saya sebut tadi. Do the checking. Please do the checking. Asking question. Saudara akan sangat keliru kalau saudara belum melakukan semua apa yang saya tadi bilang. Saudara sudah close dengan hubungan intim. Kalau saudara sudah close dengan hubungan intim, saya mau beritahu pada saudara, you are in deep trouble. Deep trouble. Namanya juga hubungan intim. You are too close. Betul kan? Hubungan intim itu you are too close. Dua jadi satu. Hubungan intim. Too close. Dan orang begitu dekat. Tanpa saudara ngecek lebih dahulu. Maka saudara akan ada dalam deep trouble. Don't do that. But the choice is yours. Seminar ini saya cuma membukakan pemikiran saudara. Untuk deposit sesuatu dalam pikiran saudara. Karena buat saya lebih baik saya lakukan ini. Lebih baik saya
spend my time di sini daripada konseling orang yang mau bercerai. Buat saya, waktu saya lebih berharga untuk saya tumpahkan di sini daripada untuk konseling orang mau bercerai. Dalam 1 minggu ini, ada 2 yang sudah daftar sama saya mau konseling. Dua-duanya sudah panggil lawyer. Dan dua-duanya menikah, gak ada seusia jagung. Gak sampai jari saya ini habis jadi di satu tangan. Karena apa? Karena simple. Karena mereka tidak bisa menguasai sesuatu yang tidak pernah mereka pelajari. Nah, zaman sekarang ini saudara, saya mau beritahu, be wise. Saudara bisa beli ke toko buku Kristen, saudara bisa masuk ke website dan lain sebagainya. Saudara belajar. Saya beli buku-buku. Waiting and Dating. Saya belajar karena saya mau saudara mengerti, saya baca buku ini. Dikatakan di sini, don't kiss dating goodbye. Ada buku dikatakan kiss dating goodbye, dia bilang don't kiss dating goodbye. Tapi kemudian dia bawa dating pada term yang sesungguhnya. Yaitu untuk mengenal satu sama lain. Untuk bisa cari informasi satu sama lain. Dan orang yang tidak bisa tunggu. Berarti tanda tanya besar, orang itu tidak punya kesabaran yang cukup. Dan kalau dia tidak punya kesabaran yang cukup, apakah saudara mau tinggal bersama-sama dengan orang itu? Halo? Itu pertanyaan yang mudah, betul nggak? Dia cakep, Pak. Sekali lagi, saudara, saya mau beritahu. Kita sudah di wire. Tadi saya kasih tahu pada saudara. Kalau sesuatu bagus tapi nggak cocok, saudara nggak akan beli. Betul apa tidak? Meskipun saudara mampu untuk beli, saudara nggak akan beli. Karena pasti ada lagi yang bagus, yang cocok dengan saudara. Dan salah satu hal yang sangat penting juga, yang harus saudara cek adalah teman dia. Nah, saya mau ngomong ini. I'm glad saya punya kesempatan untuk ngomong ini. Karena dari dulu saya mau ngomong ini. Saya mau kasih tahu sama semua orang yang pacaran. Waktu pacaran, jangan private. Private hanya untuk marriage. Tapi waktu pacaran, be open. Karena apa? Karena saudara sedang jatuh cinta. Menurut research, orang yang sedang jatuh cinta, salah satu syarafnya bekerja tidak benar. Loh, betul. Betul itu. Kalau saudara ikut premarital relationship, salah satu pengajar saudara akan ngajar soal itu. Itu sama dengan orang kalau puji bayinya sendiri. Ih, bayiku manis banget, bayiku manis. Padahal waktu saudara lihat, apanya yang bagus, jelek begitu. Kan saudara pernah lihat saudara lihat bayi orang itu, ih gila, jelek banget umpamanya gitu saudara pikir. Tapi menurut mamanya, menurut papanya, dia bilang, ih gila cantik banget lihat. Waduh, yang diomongin bayinya. Terus itu karena salah satu syarafnya tidak bekerja dengan baik. Karena didesain that way. Nah, syaraf yang sama bekerja pada saat seorang jatuh cinta. Makanya penting untuk saudara open. Saudara bawa dia ke teman-teman dekat saudara. Begitu selesai, suruh dia pulang. Kemudian ask question sama teman-temanmu. What do you think? Dengar, sebab teman-teman saudara, kalau dia betul-betul teman loh ya. Sahabat saudara pasti bisa judge dia lebih baik daripada saudara. In certain time. Dan saudara harus dengarkan teman baik saudara daripada total stranger yang baru saudara kenal. Halo, betul nggak? Saudara harus dengarkan teman saudara lebih daripada total stranger yang saudara, the prince of charm, yang gara-gara dia bukakan pintu sama saudara waktu saudara mau masuk fitness center, dia bukakan pintu kemudian, gila badannya bagus banget, gila. Terus waktu gua kesandung dia angkat gua, ya terang aja dia angkat orang kesandung. Saudara kesandung di depan saya juga saya angkat. Bawa dia ke teman-teman saudara. Jangan private. Nah, kebanyakan orang waktu mereka in relationship,
waktu mereka dating, mereka terlalu jauhkan diri. Dan ada berapa banyak yang saudara tahu? Jujur sama saya, angkat tangan. Berapa banyak di antara saudara tahu? Saudara kehilangan teman baik saudara. Dia nggak lagi fun to be with. Nggak lagi mau diajak bersama-sama kalau saudara pergi. Karena dia selalu nggak punya waktu. Sibuk dengan pacarnya. Berapa banyak di antara saudara tahu orang yang seperti itu? Angkat tangan. Orang yang cenderung private dalam masa dating, kalau dia menikah, dia akan jadi terbuka. Terbalik. Justru pada saat dating, yang benar terbuka. Pergi sama teman-teman. Biar teman-temanmu yang baik, yang sudah engkau kenal lama, ikut bantu ngeliatin. Untuk mengingatkan engkau. Hei, lu kan sebetulnya gak suka bau rokok. Umpamanya. Kenapa lu jadi tiba-tiba, lu biasanya kena bau rokok sedikit aja lu marah-marah dan lain sebagainya. Sekarang kenapa lu jadi suka sama orang yang ngerokok? Sih, orang bisa ingatkan saudara kembali, betul kan? Oh, kalau saudara sedang jatuh cinta mungkin gak apa-apa. Coba kalau kawin, satu kamar. Loh, ini hal yang sepele saja. Saya ngomong. Sebaliknya juga, saudara jangan kemudian diam saja, tapi minta, kenalin gue dong sama teman-teman baik lu, kita makan sama-sama. Supaya saudara tahu teman-teman baik dia siapa. Karena itu penting. Nah kalau teman baiknya semua modelnya kayak, you know what? Preman semua gini, walah. Loh betul kan? Loh, am I making sense to you? Ini hal yang very practical, tapi jarang dibicarakan. Saya pernah sering kali waktu saya dulu ikut seminar Love, Sex, and Dating. Wah kita dikasih tahu bagaimana caranya Ishak ketemu dengan Ribka dan lain sebagainya. Saya pikir waktu saya usul ini, saya pikir kenapa saya nggak bicara hal yang sangat practical, di mana saudara bisa take it dan kemudian bawa keluar jadi sesuatu yang melengkapi kehidupan saudara, sehingga saudara tahu bahwa kalau sesuatu tidak benar, alarm saudara langsung bunyi. Ini nggak benar nih. Saya nggak seharusnya demikian dan lain sebagainya. Sekali lagi yang penting adalah apa? Ask question. Lihat temperamennya bagaimana. Apakah dia egois? Apakah dia willing to share? Kalau makan coba lihat. Gila dia nggak mikirin orang lain. Salah satu indikator saja. Nah, mungkin saudara suka sama orang kayak gitu, that's fine. But at least you check the person. Check it out. Apakah dia penakut apa tidak? Sebab kalau dia takut terbang, takut ketinggian, setengah mati saudara. Berarti kalau saudara tinggal satu menikah sama dia, berarti paling tidak saudara nggak bisa berpergian naik pesawat terbang. Atau kalau saudara mau pergi, saudara pergi sendiri. Betul nggak? Ya itu hal-hal yang perlu saudara cek. Jadi kita semua ini, saya harap tiket ini mengingatkan saudara. Saudara bawa pulang, simpan baik-baik di Alkitab saudara. Kalau saudara belum bisa ngisi tujuannya mau kemana saudara, ingat, don't make serious relationship. Serius, ngerti maksudnya? Janji-janji, gue bakal kawinin lu deh, gitu. Nah, kalau bisa itu kata-kata entar aja, gitu. Entar aja. Simpen itu baik-baik. Jangan terlalu cepat ngomong. Jangan, no. Oke? Nah, kalau saudara sudah bisa tulis tujuan hidup saudara, kemudian tinggal setiap kali saudara ketemu dengan orang, ask question. Kira-kira kita tujuannya sama gak? Kalau tujuannya sama, oke. Cek, sama. Cek yang lain kemudian. Cek yang lain. Cek baggage dia apa.
Dan dia juga harus tahu baggage saudara apa. Alangkah bahagianya saudara, kalau saudara sudah lakukan semua, do all the checking. Kemudian baru saudara masuk pada checking yang berikutnya, yaitu yang terakhir, yaitu checking secara physical. Tanpa seks, just checking physical. Artinya, gimana kalau saya menikah, mata saya sipit, dia belok begitu matanya. Dia hitam banget, gua putih. Apakah dia punya kelainan? Ngerti maksud saya? You know, banyak orang nggak cek, ternyata dia nggak bisa punya anak. Baru-baru ini ada selebritis yang bercerai setelah beberapa tahun menikah. Gara-gara apa? Simple, tidak bisa punya anak. Saya kasih saudara hal yang very very detail, yang practical. Basically it's okay kalau saudara mau menikah dengan orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang pikir nggak jadi soal, betul nggak? Nggak jadi soal, kita bisa adopt anak, nggak jadi soal. Oke, kalau saudara sudah cek, yang penting you do the checking, research. Sebab saudara mau pergi ke satu tempat, saudara nggak pernah bisa kembali lagi. Saya nggak mau saudara regret. Nah, saya mau kasih tahu pada saudara, salah satu hal yang paling berat buat saya, jadi seorang pendeta, jadi seorang hamba Tuhan, jadi seorang gembala. Salah satu hal yang paling berat buat saya nggak tahu pendeta lain, saya nggak tahu pastor lain, saya nggak tahu gembala sidang lain. Salah satu hal yang paling berat buat saya untuk menjadi seorang gembala sidang, pada saat saya harus angkat tangan saya dan bilang, hari ini di hadapan Bapa di surga, I declare, aku umumkan kau menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Itu hal yang paling memberatkan buat saya. Dengan saudara-saudara yang jadi partner kami di JPCC, saya tidak akan lakukan itu kalau saudara nggak mau ikut premarital counseling class. Saya tidak akan lakukan itu meskipun saudara bayar saya berapa. Basically saudara nggak perlu bayar saya untuk itu. Ada orang-orang yang tidak pernah kasih saya persembahan juga. Saya juga nggak pernah mengutuki mereka. That's fine with me. As long as you do the checking, kamu ikut premarital counseling class, kemudian kita bicara satu dan lain hal, akan selalu ada pembicaraan antara pasangan yang mau menikah dengan saya yang mau memberkati. Kalau saya nggak punya waktu, akan saya suruh Pastor Jose untuk melakukan itu setelah premarital counseling class. Karena saya akan raise my hand untuk sesuatu yang saya tidak tahu pasti. Karena saya ibaratnya mengirim orang ikut bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Clear? Satu bulan yang lalu, saya ditelepon. Ada anaknya orang kaya mau menikah. Tanggalnya ini, minggu kedua Februari. Dan mereka minta saya untuk nikah. Yang nelpon bilang, ini anaknya si ini, Jeff. Saya bilang, I'm sorry. I serve God. Yang tidak bisa saya buat mainan. Karena pada saat saya angkat tangan saya bertindak atas nama dia. Dengan segala hormat saya bilang, saya nggak playing hard to get. Tapi saya bilang, please jangan paksa saya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip saya sendiri. Karena pada saat engkau paksa saya melakukannya juga tidak dengan sepenuh hati. Dan saya bilang, terpaksa saya menolak. Saya terangkan, saya perlu terangkan hampir sekitar 1 jam untuk terangkan. Kenapa saya ambil keputusan demikian. Langsung pada saat itu. Nah, kalau saudara mau pendeta lain, terserah. Makanya buat saya sering kali bilang gini, lebih baik saudara nggak suruh saya memberkati. Kalau saudara undang saya mungkin datang, mungkin. Saya nggak janji, saya mungkin datang ke pesta pernikahan saudara. Tapi kalau saudara suruh saya angkat tangan, saya harus pastikan I do the right thing. Karena sampai hari ini rekor saya masih 0. Setiap kali saya angkat tangan sampai hari ini sudah puluhan pasang, rekor saya masih 0. Saya nggak mau rekor saya terpecah.
Makanya saya lebih baik spend my time di sini. Karena pernikahan buat saya value-nya sangat tinggi. Jadi open pada saat saudara dating. Baru close pada saat saudara menikah. Private. Untuk saudara berdua. You have for the rest of your life berduaan. Betul? Jangan berduaan terus begitu menikah open for public. Loh, bukankah itu yang terjadi dengan para selebriti? Sekarang orang obok-obok mereka punya privacy. Jadi bahan infotainment dan lain sebagainya. Itu yang saya sebut dengan open for public. Jadi bahan pembicaraan orang. Open for public. Itu konsumsi publik. Karena pada saat mereka dating, they are too private. Dan itu yang tidak baik. Jadi sekali lagi, saya mau beritahu, baca buku. Ada banyak buku. Salah satu buku yang paling baik. Nah, kalau saudara punya uang nih, kalau enggak, satu sel mungkin beli satu, baca gantian. Atau dibahas. Penulis tentang relationship yang salah satu yang paling baik yang saya tahu. Based on Alkitab, namanya Myles Munroe. M-Y-L-E-S. Nah, saya akan tulis surat sama Mas untuk minta komisi. Myles, M-Y-L-E-S. Munroe, M-U-N-R-O-E. Bahasa Indonesia. Myles Munroe. Oke, dia tulis Understanding the Purpose and the Power of a Man. Buat para wanita, baca itu. Jadi saudara tahu, laki-laki itu di-wire seperti apa. Number one, yang ada dalam pikiran laki-laki itu apa? Dia di-drive dengan apa? Dia di-drive dengan logik dia. Dia di-drive dengan mata dia. Dan laki-laki kalau dia sudah dewasa, all about, number one, sex. Itu dari sononya begitu. Udah di-wire begitu. Tapi wanita tidak. Wanita mau apa? Intimacy. Intimacy bukan seks. Intimacy itu into me see. See what's inside. Buat wanita itu jauh lebih penting daripada seks. Nah, kalau saudara sudah terlibat dalam hubungan seks, dan kebanyakan ini yang terjadi. Kebanyakan wanita tidak mau seks dalam pacaran. Mereka hanya mau diperhatikan. Mereka hanya mau. Lu lihat siapa gua. The beauty of a woman itu ada di dalam. Tapi laki-laki salah kode. Nah, supaya laki-laki tidak salah kode, wanita jaga dong, tahu diri dong. Jangan pakai jeans melorot sampai sini. See, I'm just being honest with you. Kalau saudara begitu, terus kemudian yang pacar saudara, teman date saudara, terus matanya ke situ terus, jangan salahkan dia. Kau yang memancing, jangan demikian. Halo? Am I making sense to you? Nah, laki-laki juga perhatikan. Kalau wanita yang seperti itu, kau harus sadar. Kalau dia jadi milikmu, maukah engkau share dia dengan orang lain? Loh, come on. Dan tidak ada, laki-laki tidak suka hal yang demikian. Betul apa tidak? Halo. Dan dia juga tulis understanding the purpose and the power of a woman. Wanita punya kekuatan tersendiri. Woman rules. Ya, betul. Laki-laki boleh jadi kepala, perempuan leher. That's the way it is. That's the way it is. That's reality. Itu sama kayak hukum gravitasi. Gak peduli dia saudara orang kaya, saudara pejabat, dan lain sebagainya. Hukum gravitasi terjadi buat saudara. Gak gara-gara saudara orang kaya, very spiritual, terus saudara kalau lewat di sini, saudara gak naik ke atas, bukan turun ke bawah. Gak mungkin. That's godly principle. Godly principle. Dengar. Godly principle. The kingdom principle. Itu kayak the law of the universe. Dia gak peduli saudara siapa. Kalau saudara bertentangan dengan dia,
you go down. Gak peduli saudara percaya apa tidak. Gak perlu saya percaya apa tidak untuk menikmati hukum gravitasi. Lebih baik kalau saya percaya, jadi saya tahu kalau saya lewat sini saya jatuh. Bisa ngerti maksudnya? Jadi saudara harus tahu, saya baca ini. Waktu saya pelajari, saya jadi mengerti. Oh, kenapa wanita seperti itu? Kenapa laki-laki seperti itu? Ketahuilah para wanita, bahwa laki-laki itu kebanggaannya adalah pekerjaannya. Makanya kalau saudara dating sama laki-laki, kalau dia ngomongin pekerjaannya, dia sangat passion dengan pekerjaannya, that's a good thing. That's a very good thing. Dia tahu betul apa yang dia mau. Dia tahu orang yang seperti itu, that's a good sign. Jangan saudara jatuh cinta sama orang gak punya kerjaan. Gila, dia cakep banget. Tiap hari ngebelin gua, gak bisa lewat 1 jam dia ngebel lagi. Setengah jam kadang-kadang lewat, setiap 10 menit dia ngebel. Hey, dia gak punya kerjaan. Jangan jatuh cinta sama orang seperti itu. Come on, betul gak? Oh, dia cinta banget sama gue. Setiap 10 menit dia telepon. Dia kirim email sama gue. Berarti, kalaupun dia kerja, berarti dia gak kerja dengan benar. He's not supposed to do that. Betul kan? Ya. Nah, para pria, saya kasih tahu sama saudara. Wanita is all about emotion. Makanya kenapa dalam relationship, wanita lebih sulit untuk melupakan, lebih sulit. Kadang-kadang laki-laki udah tahu pacar lain. Ya wanita masih burning desire masih ada di dalam. Karena apa? It's all about emotion. Wanita is a conceiver. Inkubator. Dari mana saya tahu? Ya memang dari sononya wanita demikian. Hanya wanita yang bisa mengandung. Betul apa tidak? Iya. Hanya wanita. Ada laki-laki bisa mengandung? Nggak ada. Dari sononya begitu. Wanita itu pengandung. Laki-laki dengar. Wanita itu pengandung. Kalau saudara drop sesuatu, saudara udah lupa. Bagaimana caranya anak saya hadir? Saya drop sesuatu dalam kandungan istri saya. Saya sudah lupa sama sekali. Kapan itu saya juga udah gak tahu lagi. Tapi she can feel it growing. Dia kandung terus. Dia kandung terus. Dia kandung terus. Dia kan 9 bulan 10 hari kemudian. Yang saya sudah lupa yang mana. Dia kembalikan dalam bentuk 3,5 kilo. Nih, aku persembahkan kepadamu. 9 bulan 10 hari kemudian. Makanya ada banyak laki-laki. Soalnya bilang sama saya, gua gak ngerti setiap kali berantem. Yang dulu dia semprotin lagi ke gua. Saya bilang, kamu gak pernah belajar. Karena memang wanita, kamu mau ceraiin dia, mau kawin sama wanita lain. Sami mawon. Karena setiap wanita pada dasarnya adalah seorang pengandung. Tergantung apa yang kau drop. Kalau kau drop negatif, keluarnya jauh lebih besar. Listrik negatif semua. Tapi kalau engkau drop positif, engkau bisa collect bersama dengan bunga-bunganya. Yang positif juga. Dari mana saya tahu ini semua? Karena saya baca. Ada buku baik lagi dari Edwin Louis Coe, kalau saudara mau baca. Judulnya Maximizing Manhood. Atau yang wanita, Woman is Unique kalau nggak salah. Atau Unique Woman. Saya sebelum menikah sudah baca itu. Jadi saya ngerti, oh cewek itu begitu. Cewek kalau dia bilang, cowok kalau bilang ini. Kalau seorang cowok minta maaf sama cewek. Cowok expect begitu dia melupakan. Begitu dia memaafkan, dia lupa. Saya mau beritahu, perempuan gak bisa digituin. Kalau cowok bisa. Kalau cewek salah, dia minta maaf. Buat cowok, basically, oke, case close. Tapi kalau wanita, dia bilang iya di sini. No.
Dia sifatnya kredit. Believe me, kalau saudara kawin sudah tahu itu. Nah, semua yang sudah kawin bilang A. Dia sifatnya kredit. Dia bilang ini, oke, gue maafin lo. Kalau lo gak buat, 40%. Besokannya lagi gak buat, oke 60%. Besokannya lagi gak buat, mungkin langsung 80%. 5 hari gak buat, oke that's it. Memang betul-betul dia, sudah gue maaf. Tapi kalau hari kedua sudah buat lagi, selesai saudara. And that's the way it should be. Itu sebabnya kenapa saya bisa enjoy married relationship. Karena saya belikan istri saya buku. Supaya dia tahu bagaimana pria dibentuk sama Tuhan. Saya sendiri sibuk baca buku. Sehingga kami bisa mengerti. Dan pernikahan antara dua orang yang utuh akan enjoy. Sangat dinikmati satu dengan yang lain. Karena kita tahu bahwa, hey, Tuhan buat married relationship bukan untuk kita jadi merana, tapi untuk kita bisa enjoy for the rest of our life. Ada banyak hal yang masih saya bisa bagikan pada saudara. But for now, that's it. Saudara diberkati?